Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab itu menerangkan tentang tata cara bahasa penulisan atau membuat bahasa Arab. Nah, di sini yang akan kita pelajari yang pertama kali itu adalah kalam. Kalam itu sendiri memiliki makna lafadz yang tersusun dan bermakna lengkap. Nah, maksudnya itu kalimat ya. Jadi bukan hanya satu kata. Nah, syarat-syaratnya kalam itu ada 4. Yang pertama, lafadz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wadho. Jadi kalau lafadz itu dimana salah satunya itu harus menggunakan huruf hijaiyah. Nah, kita buat salah satu contohnya ya. Jadi di sini saya membuat contoh Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini kan mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu menggunakan bahasa Arab ya. Jadi tidak ada salah satu kalimatnya itu yang menggunakan huruf alfabet seperti A, B, C, D, E, tapi menggunakan huruf hijaiyah yaitu abjadnya bahasa Arab. Terus yang kedua, di situ murakkab. Murakkab itu artinya ungkapan yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi kalau murakkab itu harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Jadi di sini ada Muhammad, Rasul, utusan Allah, ya Allah. Berarti di sini kan ada 3 kata. Nah, ini sudah termasuk murakkab. Kenapa? Karena ini sudah tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, ungkapan yang tidak tersusun dari 2 kata atau lebih itu tidak disebut kalam karena tidak memenuhi salah satu syarat yakni murakkab. Nah, yang ketiga, ungkapan yang dapat memberikan pengertian. Mufid itu jadi ungkapan yang dapat memberikan pengertian. Maksudnya gimana? Jadi arti dari kalimat itu tidak ambigu. Ada maknanya. Seperti contoh yang saya buat ini, kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak ada ambiguitas dalam kalimat tersebut. Nah, ungkapan yang tidak dimengerti itu juga tidak disebut kalam karena kenapa? Ambiguitas. Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau semisal kalimat-kalimat bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu kan ada kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada dependent and independent clause. Jadi di situ kan ada yang dapat berdiri sendiri, ada yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kalau kalam itu syaratnya harus mufid, dapat memberikan pengertian. Terus yang terakhir wadho. Wadho itu sama dengan lafadz, bedanya kalau lafadz itu harus menggunakan huruf hijaiyah, sedangkan wadho itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi sama ya, saling berhubungan antara lafadz sama wadho. Jadi untuk kalam itu sendiri syaratnya ada 4. Yang pertama lafadz harus menggunakan salah satu huruf hijaiyah. Yang kedua murakkab harus terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga mufid harus dapat memberikan pengertian dan tidak ada ambiguitas dalam kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah wadho. Wadho itu di mana harus menggunakan huruf hijaiyah. Sekian dari saya tentang pengertian kalam serta syarat-syaratnya kalam. Kalau semisal ada kesalahan, mohon infonya atau memberikan komentar dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.